Silaturahmi itu harus nyambung terus. Sabar, namanya juga saudara. Yang penting nyambung terus, kayak Bigundoroku. Mie burung dara. Mie telur urai. Mie burung dara, beda-beda tapi tetap satu keluarga. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 19 Maret 2026. Berdasarkan sumber Kompas TV, Megawati datang ke istana sekitar pukul 11 siang. Megawati tiba bersama Ketua DPR RI yang juga putrinya, Puan Maharani. Megawati didampingi Puan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sekitar 2 jam. Selain itu, sejumlah pejabat negara juga turut hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, dalam pertemuan itu, Megawati dan Prabowo membahas berbagai persoalan bangsa dan negara, termasuk persoalan geopolitik. Ibu Megawati mengatakan ini adalah pertemuan teman lama, sehingga berlangsung dengan penuh keakraban selama lebih dari 2 jam. Di dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut dibahas berbagai persoalan bangsa dan negara, termasuk persoalan geopolitik yang kita hadapi saat ini. Tentu Ibu Mega dalam pengalamannya yang luas menyelesaikan krisis multidimensi, beliau menyampaikan berbagai hal terkait dengan sense of urgency dan sense of priority sesuai dengan pengalaman beliau di dalam menyelesaikan krisis. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melalui keterangan tertulisnya mengatakan pertemuan kedua tokoh bangsa itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bagian dari silaturahmi menjelang Idul Fitri. Kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi secara kekeluargaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, tutur Teddy. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati ini merupakan pertemuan pertama kedua tokoh itu sepanjang 2026. Terakhir, keduanya bertemu di momen peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila tanggal 2 Juni 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 19 Maret 2026. Lantas apa makna di balik pertemuan tersebut? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik Lika Ramadhani, Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bang Ray. Selamat pagi. Ya, Bang Ray, kalau kita lihat kemarin pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto, ini silaturahmi biasa atau ada plus-plusnya nih kalau Anda lihat? Ya, nggak bisa disebut sebagai silaturahmi biasa ya. Tentu saja pertemuan yang seperti ini ada kaitannya dengan situasi yang tengah berkembang di bangsa kita gitu. Sebab ini kan seperti pertemuan yang ujuk-ujuk ya. Dan tidak ada momentum, tidak ada ini, tidak ada itu, tapi tiba-tiba keduanya bertemu. Dan saya kira ya yang ada ini adalah Ibu Mega diundang untuk datang ke istana gitu. Jadi mungkin bukan Ibu Mega yang meminta supaya datang ke istana gitu, tapi sebaliknya Ibu Mega diundang untuk datang ke istana gitu. Nah, kalau dimulai dari kalimat itu pertanyaannya kenapa istana mengundang Ibu Mega? Yaitu yang kelihatan memang akhir-akhir ini agak terlihat mengemuka di lingkaran istana semacam kegalauan gitu menghadapi situasi kita yang kelihatan makin ke depannya makin sulit kan gitu ya. Bisa itu satu. Yang kedua, saat yang bersamaan kan kemarin misalnya Pak Prabowo mengatakan sebaiknya para pembantu-pembantunya itu menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan di lapangan gitu. Jadi mungkin ada suasana di lingkaran istana itu bahwa Pak Prabowo seringkali menerima laporan yang justru sebetulnya nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan oleh karena itulah mungkin beliau juga ingin mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh di luar
pemerintahannya sendiri untuk mendapatkan masukan yang sesungguhnya terjadi di lapangan itu seperti apa gitu. Saya kira pertemuan ini lebih banyak mengandung unsur keinginan Pak Prabowo untuk menyerap pandangan-pandangan yang memungkinkan kita menghadapi situasi yang kelihatan akan makin sulit di masa yang akan datang ini. Gitu. Apalagi juga dengan bertemu 2 minggu lalu bersama dengan mantan Wapres dan juga mantan Presiden, ini kan juga Megawati tidak hadir gitu ya. Apakah ini semata-mata hanya untuk pengganti saja di Bang Rey ketika kemarin Megawati di 2 minggu lalu tidak datang, atau lebih spesial lagi sebenarnya pertemuan antara keduanya? Saya kira kurang lebih sama ya. Salah satunya kan ketidakhadiran beliau di pertemuan yang sebelumnya. Yang kedua itu lagi menurut saya, Pak Prabowo mungkin membutuhkan satu pandangan yang umumnya berbeda lah dengan pandangan yang datang dari lingkaran pembantunya gitu loh kira-kira. Nah saya nggak terlalu yakin apakah pembantunya mau menyampaikan sesuatu yang benar-benar nyata, konkret dalam situasi yang terjadi di lapangan gitu. Nah oleh karena itulah Pak Presiden ya menginginkan semacam pertemuan dengan orang-orang yang berada di luar kekuasaan yang memungkinkan ia mendapatkan informasi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan itu gitu. Oke, kemudian tadi kan juga sempat disebutkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ada kata-kata sense of urgency dan juga sense of priority gitu ya yang disebutkan oleh Pak Hasto terkait dengan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo kemarin. Nah ini apakah kemudian bisa jadi Bu Mega ini secara belak-belakan mengatakan bahwa ada loh sesuatu yang harus diprioritaskan dan juga hal-hal urgent yang harus segera dilakukan oleh Pak Prabowo di masa pemerintahannya, terutama di akhir-akhir ini, Pak? Persis, itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi itu kesan saya Pak Prabowo membutuhkan satu pandangan yang mungkin berbeda dari pandangan-pandangan yang ia dapatkan dari pembantu-pembantunya selama ini gitu. Karena boleh jadi para pembantunya menyampaikan hal-hal yang kira-kira yang membuat Pak Prabowo itu senang-senang aja, happy-happy aja gitu ya. Sementara di lapangannya nggak mengatakan begitu. Nah oleh karena itulah mungkin Pak Prabowo meminta Ibu Mega datang, bertukar pikiran, ya tentu saja bukan saja karena Ibu Mega adalah ketua partai yang oposisi sekarang, tetapi menurut saya juga karena Ibu Mega tentu punya pengalaman bagaimana kita dulu pernah menghadapi krisis dan Ibu Mega tampil sebagai salah satu pemimpin yang dapat melampaui krisis yang dimaksud. Nah itulah mungkin yang ingin didapatkan oleh Pak Prabowo dari pertemuan yang kemarin. Dan boleh jadi juga Ibu Mega tentu saja menyampaikan hal-hal yang kiranya gitu ya dapat memperkuat ya keinginan Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah yang lebih strategis di masa yang akan datang gitu. Kenapa itu dibutuhkan gitu? Karena boleh jadi akan ada satu keputusan yang tidak langgam lah ya selama ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Nah ini yang kedua tuh. Sementara yang ketiga ini juga mulai kelihatan ada pola ya. Kalau kita sedang mengalami satu persoalan gitu atau memungkinkan kita sedang mengalami persoalan, nah Pak Prabowo tuh selalu ingin tokoh-tokoh siapapun ya berada di lingkaran kekuasaannya gitu. Kita ingat peristiwa Agustus 2025 yang lalu, kalau terjadi demonstrasi besar-besaran dimanapun gitu ya, di seluruh Indonesia gitu, Pak Prabowo mengundang semua ketua umum partai politik. Yang tentu saja ironiknya itu karena ketua-ketua itu adalah pembantu-pembantunya sendiri gitu ya. Selain Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh ya. Dari Ibu Mega diundang, Pak Surya Paloh diundang dan untuk sama-sama menguatkan bahwa kita bisa melampaui peristiwa Agustus 2025 yang lalu gitu. Nah, apakah bacaan kemungkinan soal krisis ini juga sudah dibaca oleh Pak Prabowo sehingga beliau lagi-lagi ya mengundang tokoh-tokoh partai politik yang kemarin sudah bertemu sebelumnya dan sekarang secara khusus dengan Ibu Mega. Nah itu yang saya sebut tadi, boleh jadi dalam kerangka itulah salah satu faktor kenapa Pak Prabowo mengundang Ibu Mega untuk datang ke istana. Oke, kemudian kalau menurut Bang Rey ini kita tebak-tebak saja gitu, apa sih yang kemudian disampaikan oleh Bu Mega gitu ya, terutama soal apa sih krisis-krisis yang kemudian perlu penanganan prioritas dan juga urgent untuk dilakukan sekarang? Iya, saya tidak tahu persisnya gitu. Cuma kalau kita melihat kembali beberapa sikap PDI Perjuangan yang memang terlihat mulai agak lebih kritis ya terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini gitu.
Nah, mungkin dari situ kita bisa rujuk satu gitu ya, untuk lebih memperjelas status MBG ini. Apakah ia benar-benar bagian dari apa namanya itu dana pendidikan atau seperti apa gitu. Itu mungkin salah satu yang ditekankan oleh Ibu Mega. Kedua, soal kehadiran kita di BOP dan juga mungkin soal perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika gitu ya. Nah itu mungkin juga akan diperjelas oleh Ibu Mega, khususnya tentu kalau kita merujuk kepada sikap PDI Perjuangan yang terakhir ini gitu, yang relatif kurang apa namanya itu ya, kurang kelihatan happy lah ya, atau bahkan mungkin disebut kurang setuju kalau kita tetap berada di BOP ataupun kita tetap mendukung perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika gitu ya. Dan mungkin terakhir itu adalah soal bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan perang yang berkelanjutan antara Israel, Amerika dengan Iran ini gitu ya. Dan tentu peran-peran diplomasi Ibu Mega diharapkan mungkin ke depan juga untuk dapat menempatkan Indonesia berada di pusaran perang yang kelihatannya belum ada ujungnya ini gitu. Saya kira kalau kita merujuk dari sikap Ibu Mega ya atau PDI Perjuangan secara umum sebelumnya, mungkin bagian-bagian itu yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Pak Prabowo. Bagi saya salah satu yang menarik dari pertemuan ini adalah karena dalam catatan saya ya setidaknya sebelum pertemuan ini terjadi ada 4 sikap PDI Perjuangan itu yang kelihatan lebih terbuka untuk berbeda dengan Pak Prabowo gitu ya. Satu ya soal pilkada langsung tidak langsung gitu ya. Yang kedua tadi soal BOP dan RAT gitu. Yang ketiga soal dana pendidikan ya. Soal MBG ini sebetulnya itu diambil dari mana dan untuk siapa gitu. Jadi catatan saya kelihatan di 2026 Februari Maret ini PDI Perjuangan mulai lebih terbuka untuk menyatakan bahwa kami berbeda dengan Pak Prabowo. Nah mungkin karena itulah juga salah satu faktor Pak Prabowo mengundang ke dalam istana untuk lagi-lagi ya pola politik Pak Prabowo itu kan harmoni gitulah ya. Jadi jangan ada kelihatan semacam apa namanya itu ya perbedaan yang mencolok ya atau sikap yang keluar dari langgam yang dipakai oleh Pak Prabowo gitu. Nah mengingat itu juga lah mungkin Pak Prabowo mengundang Ibu Mega untuk mungkin keperluannya salah satunya kepada publik nggak ada masalah loh saya dengan Ibu Mega gitu kira-kira gitu. Oke, mungkin lebih kuat yang mana nih Bang Rey untuk merangkul ini sebagai partai penyeimbang satu-satunya atau ya secara murni tadi cuma untuk memberikan masukan yang netral gitu, yang belak-belakan seperti itu. Arahnya lebih kemana sih Bang Rey kalau Anda melihat ya? Kalau bagi Pak Prabowo sih menurut saya 2 ya targetnya. Target pertama adalah apa namanya itu ya membuat semacam image lah bahwa beliau itu bisa berdialog dengan siapapun dan yang kedua adalah mungkin apa namanya itu ya menempatkan posisi PDI yang kelihatan mulai lebih terbuka itu di dalam ranah yang tetap bisa dijangkau oleh Pak Prabowo gitu ya. Itu menurut saya sih. Ya tentu saja mungkin ada pikiran-pikiran, tapi saya nggak terlalu yakin juga pikiran-pikiran yang disampaikan katakanlah oleh Ibu Mega itu akan diperhatikan dengan atau bahkan dilakukan oleh Pak Prabowo gitu ya. Karena misalnya soal BOP itu kayaknya nggak akan mundur tuh. Soal perjanjian dagang Pak Prabowo kayaknya nggak akan mundur itu gitu kira-kira. Nah kalau apakah dengan begini Ibu Mega atau PDI akan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, saya sih pada taraf yang 90% nggak yakin gitu. Oke, nggak yakin ya, walaupun sudah 4 kali paling tidak kalau kita hitung, kalau tidak salah nih Bang Rey dari mulai Pak Prabowo menjabat sampai terakhir kemarin ini kalau tidak salah sudah 4 kali, ini berarti sama sekali tidak bergabung mungkin PDIP, tetap jadi penyeimbang gitu. Iya, justru karena itu saya menyatakan saya nggak yakin. Saya makin melihat Ibu Mega sudah makin lebih apa namanya, lebih merasa mendapatkan posisi yang tepat sebagai penyeimbang itu tadi. Karena kelihatan dengan penyeimbang ini, ya PDI mulai dilirik kembali oleh publik sebagai satu kekuatan untuk diperhitungkan 2029 yang akan datang gitu. Artinya kalau PDIP sejak memang tetap berkeinginan masuk ke koalisinya Pak Prabowo, mereka nggak perlu menunggu 1,5 bulan seperti yang sekarang gitu. 1,5 tahun lebih seperti yang sekarang.
Itu bisa mereka lakukan sejak dari awal gitu. Apalagi kalau mereka bergabung dalam suasana yang kelihatan mulai sekarang ini sedang tidak baik-baiknya juga ya pemerintahan kita gitu. Itu juga dapat membuat apa namanya itu ya wajah PDI Perjuangan tuh ya kelihatan agak babak belur. Padahal saat yang bersamaan nampaknya PDI Perjuangan itu sudah mulai mendapat simpati kalau mereka misalnya ya mengkritik soal kehadiran kita di BOP. Kalau PDI Perjuangan mengkritik soal dana MBG itu yang diambil dari dana pendidikan, bukan dari dana APBN yang lain. Nah itu lumayan mereka mendapat simpati oleh publik. Oleh karena itu kalau PDI berpikir jangka panjangnya bukan jangka pendek, justru mungkin lebih tepat kalau mereka berada dan tetap berada di luar pemerintahan ketimbang masuk ke dalam pemerintahan. Oke, baik. Kemudian Bang Rey, ini yang kita juga tebak-tebak buah manggis gitu ya. Sebenarnya ini ketika pertemuan kemarin terjadi di Istana Merdeka, ini memang inisiasinya dari mana dulu sih? Apakah memang Bu Mega yang ingin bertemu atau memang Pak Prabowo yang ingin memanggil gitu? Saya memiliki keyakinan tuh Pak Prabowo yang memanggil. Karena ada kepentingan tadi mungkin ya. Itulah informasi yang saya terima ya. Nah, kita harapkan yang terakhir apa nih mungkin Bang Rey dari pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, apakah lagi-lagi nih kita berharap bahwa Pak Prabowo bisa buka mata terkait dengan apapun kritikan yang diberikan oleh pihak yang sebagai penyeimbang, atau apa yang kemudian kita bisa harapkan dari pertemuan antara kedua tokoh ini? Saya kira sebetulnya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu kan satu ya, orang yang mau mengatakan berbeda dari apa yang beliau inginkan gitu ya. Jadi bukan yang sekedar mendapatkan informasi yang sekedar menyenangkan beliau gitu ya. Yang kedua adalah orang yang memungkinkan untuk mengatakan Pak Prabowo kita harus koreksi loh ini gitu. Itu mungkin gitu. Meskipun pada saat yang bersamaan ya kita mendengar Pak Prabowo mengatakan itu pengamat-pengamat akan kita tertibkan loh gitu. Kadang-kadang di situ juga kita agak membingungkan dari Pak Prabowo ya kan. Di satu segi beliau undang banyak sekali tokoh-tokoh yang di luar kekuasaan ke dalam istana gitu ya. Tapi saya bersamaan beliau juga mengecam ya para pengamat-pengamat sebagai orang yang perlu ditertibkan gitu ya. Tapi yang paling pokok ya menurut saya di luar itu semua adalah soal bagaimana kita bisa melihat satu pemerintahan yang dikelola dengan cara yang lebih sistematis gitu. Jadi tidak cara yang meletup-letup ya. Misalnya kita masuk BOP itu kan rasanya gak ada diskusi yang cukup luas di antara kita itu sebelum kita masuk ke BOP ini. Rasanya ketika kita membuat perjanjian dengan dagang di Amerika itu tidak ada diskusi yang cukup luas untuk mengatakan bahwa kita tepat menerima perjanjian yang dagang dengan Amerika itu gitu kira-kira. Jadi kelihatan termasuk pendirian Koperasi Merah Putih ya kan, sekolah rakyat ya macam-macam lah. Kelihatan sekarang itu lebih karena ada semacam letupan-letupan di pikiran di dalam Pak Prabowo langsung dieksekusi gitu ya. Soal bagaimana memanagenya itu nanti biarkan sambil berjalan lah kira-kira. Yang akhirnya kemudian kita lihat seperti yang sekarang kan banyak catatan di sana sini gitu. Nah ini yang menurut saya yang paling penting disampaikan kepada Pak Prabowo. Bagaimana caranya bahwa dalam mengelola pemerintahan ini tidak berdasarkan intuisi itulah kira-kira ya, tidak berdasarkan letupan-letupan, tapi harus didasarkan melalui pertimbangan yang matang dengan melibatkan banyak sektor gitu, bukan sebaliknya setelah diambil keputusan baru tokoh-tokoh diundang gitu ya, tokoh-tokoh agama lah ya, tokoh-tokoh ekonomi lah apa macam-macam yang pada dasarnya itu sudah seperti sosialisasi penyuluhan dibandingkan keinginan untuk menampung aspirasi langkah untuk apa yang bisa dilakukan di masa yang akan datang. Saya kira itu mungkin yang perlu ditekankan kepada Pak Prabowo. Ya mungkin kemudian kalau yang ngomong Bu Mega lebih didengarkan, mungkin masukannya lebih diperhatikan gitu ya Bang Rey ya untuk pemerintahan Pak Prabowo. Tergantung siapa yang menyampaikannya. Terima kasih Bang Ray Rangkuti, pengamat politik Lingkar Madani sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bang Rey. Pagi Bu. Saudara jangan belanja, kami akan kembali dengan informasi satu hari jelang Lebaran. Arus lalu lintas di sejumlah titik terpantau lancar. Kami akan hadirkan pantauan langsungnya di Sapa Indonesia Pagi usai jeda berikut.